Senang banget sore ini Niswa punya kesempatan untuk ketemuan sama teman-teman semuanya. Salam kenal buat mungkin para brand partner baru ya di Oriflame yang mungkin baru pertama kali juga ngelihat aku di screen ya teman-teman. Nama saya adalah Nisfa Khaira, RM untuk region Sulawesi, Maluku dan Papua. Dan hari ini ya aku live-nya dari OISI Makassar. Teman-teman yang ada di sini pada dari mana semua sih? Aku banyak merecognize yang familiar gitu kan nama-namanya kayak Kak Eli tadi udah pertama banget, ada Kak Bunga juga, hai Kak Bunga, ada Kak Eki Manurung, ada Kak Febri, ada siapa lagi nih, aduh banyak banget, ada Kak Harma, ada Kak Darlina, ada Kak Kamel, ada aduh banyak-banyak, Kak Risna, Kak Sarah, Kak Tiena, banyak banget ya yang sudah gabung. Aku yakin ya teman-teman pasti setiap kali kita ngelakuin training ya terutama belakangan ini gitu kan kita punya CEO di Oriflame kemarin Kak Raja ngebawain materi tentang core team gitu kan hari ini adalah training yang khusus untuk ngobrol-ngobrol dan dapetin insight-insight baru dan sebenarnya ya teman-teman training-training yang diberikan sama Oriflame itu udah sangat lengkap banget jadi ini tuh salah satu cara teman-teman untuk bisa benar-benar ngerjain bisnis Oriflame itu dengan lebih ada guideline-nya gitu kan ada panduannya gitu kan. Hai Kak dari Makassar, ada yang dari Makassar nih banyak, ada dari Jogja, Bekasi, Sabang sampai Merauke kayaknya ya. Dari benar-benar ujung ke ujung gitu kan. Dan teman-teman, sore hari ini kita akan cerita-cerita ya di eh, kesempatan yang kayaknya sih mungkin kalau mau dibilang setiap minggu itu kan banyak agendanya teman-teman gitu kan. Ada training dari komunitas, ada training dari Oriflame Indonesia. Nah, hari ini kita, Nisa nggak sendirian, nanti teman-teman akan ngebawain materi ini bersama salah satu beauty entrepreneur dari Makassar yang tinggalnya sih sebenarnya nggak di Makassar ya, tinggalnya itu di daerah Camba gitu kan. Tapi sering ke Makassar, kemarin ke Makassar juga dan mungkin teman-teman udah nggak asing lagi gitu kan. Nah, sebelum kita memulai biar semangat, kita mau Oriflame Club dulu online bareng-bareng yuk teman-teman yuk. Boleh dong dibuka aja mic-nya, di-unmute aja ya. Kak Dini, boleh dong Kak Dini temenin aku mau pin Kak Dini juga untuk temenin aku Oriflame Club. Boleh Dini dibuka videonya. Biar Nisma nggak berasa sendirian ya teman-teman ya. Kita Oriflame Club bareng-bareng 3, 2, 1. Yeay, Oriflame. Yes. Indonesia nomor 1. Reach your happy place. Dini nggak kebuka ininya apa namanya mic-nya, tapi nggak apa-apa. Dan teman-teman kita tuh apa ya selalu banyak dapat insight-insight dari para beauty entrepreneur hebat di Oriflame yang sudah tidak hanya ngelakuin ya teman-teman tapi juga memang benar-benar konsisten untuk apa namanya ngasih juga training yang sama ke komunitinya. Jadi biasanya ilmu-ilmu yang dibagikan sama para speaker yang sudah kita undang beberapa kali di live itu nggak di-keep untuk diri mereka sendiri, dibagi tidak hanya ke komunitinya, bahkan kalau mereka punya kesempatan untuk bisa join atau bisa diundang oleh Oriflame Indonesia, maka insight-nya itu bisa dibagikan ke teman-teman Oriflamers yang ada di Indonesia. Beberapa bulan kemarin, salah satu beauty entrepreneur juga dari region Sulawesi Maluku Papua ya, awal-awal kita ngebahas masalah TikTok, Kak Rizky Purnamasari juga sudah kami undang untuk ngebagiin insight berjualan lewat TikTok. Nah, kali ini teman-teman kita menghadirkan lagi salah satu TikTok star-nya kita. Cie TikTok star. Kalau ada Oriflame TikTok Star Award gitu kan, tolong nominasikan Wahdini Ramli ya kan. Untuk berbagi insight di sore hari ini,
Temanya adalah mastering TikTok, jualan, ngebut dan rekrut cepat lewat live gitu ya. Belakangan memang aku tuh ya sekarang ya teman-teman kalau buka TikTok gitu ya, kalau jam-jam premium biasanya udah jam 10 ke atas itu tuh eh, di sederetan bagian atas itu pada banyak banget teman-teman brand partner Oriflame yang pada live di jam yang bersamaan. Jadi kadang aku masuk ke live, aku scroll ada siapa lagi yang live. Aku scroll lagi ada siapa lagi yang live. Kayaknya dunia pertiktokan sekarang ini tuh di highlight ya oleh para teman-teman brand partner Oriflame yang memanfaatkan platform ini untuk berjualan, tidak hanya berjualan tapi pastinya juga merekrut gitu kan. Dan kita pengen hari ini tuh berbagi ya teman-teman ya best practice sharing bagaimana sih sebenarnya jualan lewat TikTok ini tuh bisa selain menghasilkan poin yang pastinya teman-teman yang sudah ngelakuin ini sama-sama mendapatkan benefit yang sama dari poin berjualan gitu kan, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan live kita itu untuk merekrut karena pastinya teman-teman sayang banget kita melewatkan kesempatan untuk bisa merekrut orang-orang baru ya, customer baru potensial untuk menjadi membernya kita. Tapi ada beberapa hal juga yang mungkin harus kita perhatiin atau harus kita dapat nih kayak gimana sih tips-tipsnya biar kita nggak hanya jualan aja ya, orderan kita luber gitu kan, tapi juga bisa merekrut cepat lewat TikTok Live gitu kan. Nah, sudah hadir di sini Kak Wahdini. Assalamualaikum Dini. Dini bisa di-unmute dong. Ini apakah aku yang harus nge-unmute atau Dini bisa unmute sebentar ya? Oke, boleh di-unmute Dini. Oke, Waalaikumsalam, Mbak Fa. Ya, Dini sehat? Sehat, sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat, terpancar dari wajahnya Dini ya, yang teman-teman lihat selalu glowing ya kan. Nah, Dini, thank you so much hari ini udah mau aku undang dan mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang nggak sabar banget dapetin insight dari Dini, sharing dari Dini tentang TikTok ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali juga ngelihat Kawah Dini, aku mau persilakan dulu buat Kawah Dini buat berkenalan ke 104 orang partisipan kita di Wow, sore hari ini. Yang penasaran siapakah sebenarnya Wahdini Ramli ini ya kan? Mungkin udah berseliweran gitu kan, sering lihat konten-kontennya FYP di TikTok. Mungkin juga ada yang kayak sempat masuk ke live-nya Kak Dini gitu kan. Tapi hari ini kita pengen lebih intimate kenalan sama Kak Wahdini Ramli. Silakan Dini. oke. Terima kasih, Mbak Fa, sudah diundang dari Oriflame Indonesia. Sudah mengundang aku ya, share-share buat teman-teman. Nah, jadi kenalkan ya teman-teman, nama saya Wahdini Ramli. Saya bisa dipanggil Dini aja, Kak Dini, Dek Dini, Dini, terserah. Nah, jadi saya adalah salah satu, hai semuanya, semangat pagi. Nah, saya adalah salah satu brand partner Oriflame, khususnya udah beauty entrepreneur di Oriflame, dan masih single dan menjalankan bisnis Oriflame. Sekarang alhamdulillah aku udah 6,5 tahun di Oriflame. Gak terasa ya teman-teman, dan merasakan income 2 digit dari usia 23 tahun hingga sekarang. Ya Nah, Allah. dan Dini merupakan top Oriflame region di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Salam kenal semuanya. Mungkin di sini biasa ada yang lihat apa review-review produk aku, atau aku apa promosi gitu ya, atau misalnya aku nge-live ya, biasanya juga ada yang nonton aku nih. Wow, Kak Eli. Terima kasih semuanya. Aku apa ya? Yang mau dikenalin lagi ya. Oh ya, di Instagram aku namanya Wahdini Ramli, di TikTok Wahdini namanya Ramli. Wahdini Ramli 1. Ya, seperti itu. Atau terakhirnya Dini Sapphire ya. Iya, title terakhir itu adalah Sapphire Director, teman-teman. Dan sudah Dan mengamankan cash award senilai total 170 juta, dan sudah merasakan beberapa liburan Oriflame dalam negeri maupun luar negeri. jadi Dini udah
selama 6,5 tahun di Oriflame udah banyak banget experience yang Dini dapatkan ya, tidak hanya cash reward aja tapi juga experience sudah liburan ke berbagai negara gitu kan. Dan teman-teman, Dini ini anaknya sangat-sangat kompetitif ya. Aku tahu banget. Jadi Dini itu tidak pernah melewatkan challenge-challenge yang ada di Oriflame. Kalau bisa dikejar-kejar gitu kan, memaksimalkan effort yang Dini punya untuk ngedapetin tantangan-tantangan dari Oriflame gitu kan. Terakhir itu Dini sempat Oriflame Games ya waktu itu ya. Dini berangkat ke Swedia waktu itu ya teman-teman, karena dia ranking 2. Waktu itu kita ada kompetisi Oriflame Lab tahun lalu, 2 tahun lalu kalau aku nggak salah ya. Dan 2002, nanti kita spill juga 2002 ya Dini ya. 2003, 2023 bukan. kayaknya, dua tahun yang lalu ya. Dan nanti kita nanti kita akan spill juga di akhir-akhir sesi gitu kan. eh, Challenge apa lagi nih yang kemarin itu berhasil dibabat tuntas sama Dini. Nah Dini, kita hari ini tuh mau dapat sharing dari Dini seputar dunia per TikTok live fun gitu kan. Yang sebelumnya aku tahu sebelum kita memulai untuk new way of selling berjualan lewat TikTok karena ternyata kita bisa banget jualan lewat TikTok tanpa keranjang kuning ya teman-teman. Waktu itu memang masih belum banyak yang ngelakuin itu, tapi ini memang sudah aku tahu sangat aktif di TikTok gitu kan. Sering membuat konten, sering melakukan produk review juga, bahkan ada beberapa kontennya itu yang sempat FYP dan akhirnya itu impact ke rekrutan. Waktu itu masih belum live ya teman-teman, tapi berimpact juga ke rekrut masih menggunakan platform Instagram waktu itu ya. Nah, aku mau dong ngobrol-ngobrol sama Dini. Awalnya tuh kayak kenapa sih Dini itu tertarik jualan di TikTok? Apakah mungkin FOMO? Ya mungkin kan kita tahu ya teman-teman, beberapa teman-teman belakangan ini tuh memang sudah banyak banget yang ngelakuin TikTok live gitu kan, dan memang ada hasilnya. Tapi teman-teman juga harus tahu sebenarnya cara mainnya ini kayak gimana, terus tujuannya tuh kayak apa gitu kan, karena jangan sampai nanti kita lelah dalam proses. Misalnya udah live nih beberapa kali belum ada yang berhasil untuk dijual gitu kan, maksudnya belum ada pelanggan yang order, sehingga kita ngerasa aduh kayaknya aku capek, aku lelah, udah deh berhenti aja gitu kan. Jadi memang harus ada foundationnya kenapa sebenarnya teman-teman ngelakuin live. Nah aku mau ngobrol sama Dini, awalnya tuh kenapa sih Dini tuh tertarik jualan TikTok, awal mula cobanya kapan, apakah sudah pernah mencoba sebelumnya, sebelumnya gitu kan, atau memang baru baru memulai jualan di TikTok ini beberapa bulan yang lalu. Oke, Mbak Fa, ada tuh slide-ku yang selanjutnya boleh? Langsung munculin slide-nya ya, nanti Dini Ya. spill satu-satu. Oke, makasih. Nah, jadi teman-teman, aku itu kenapa sih akhirnya Dini itu memulai fokus di TikTok? Karena sebelumnya itu kan Dini cuma pakai Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Nah, di Instagram dulu itu Dini tuh kayak beberapa video Dini tuh gampang FYP banget loh guys ya, sehingga bisa gampang dapat rekrutan gitu. Nah, hingga in this economy 2025 itu kayak bisnis Dini goyang lagi nih guys. Bisnis Dini goyang lagi, dan penghasilan Dini yang di akhir tahun 2024 itu tembus sampai 27, itu langsung drop teman-teman, nggak sampai 20-an lagi. Dan itu kayak wow, kenapa ini? Apakah ini akan baik-baik saja? Masa aku mau stuck terus? Nah, biasanya di tahap-tahap itu Mbak Fa, aku tuh lagi di zona nonton drakor, scroll TikTok, begadang, itu aja yang aku kerjain. Gak ada hal-hal produktif yang aku kerjakan. Bawa training juga paling 1 kali sebulan aja. Kayak hilang motivasi lagi nih Mbak Fa melihat bisnis aku. Nah, hingga akhirnya aku kayak, masa aku kelewatan sih liburan Oriflame yang sebelumnya aku bisa lolosin 2 liburan setiap tahun, 2 tiket liburan setiap tahun. Kok ini aku nggak lolos gitu, masa aku nggak lolos, padahal aku udah suka banget liburan Oriflame itu, nagih banget ya, apalagi yang ke luar negeri, yang Eropanya itu Masya Allah tabarakallah, itu enak banget teman-teman, itu wajib banget diperjuangkan. Nah, jadi melihat
bahwa banyak kok juga brand partner Oriflame yang berhasil lolos liburan Oriflame. Misalnya ini yang ke Lisbon, itu banyak. Nah ini Paris lagi, kita lagi ngejar. Terus aku lagi di pertengahan, ini aku bisa lolos Paris atau enggak sih? Aku cuma kayak pikir apa ya hal yang aku bisa lakukan biar aku bisa lolos liburan Oriflame berikutnya. Jadi dari situ sih, dari penghasilan mau pengen liburan lagi sama pengen balikin penghasilan uh, puluhan juta itu lagi. Nah, jadi teman-teman aku kayak mikir apa ya hal produktif yang bisa aku ubah dari cara kerjaku biar aku bisa balik aktif lagi gitu loh, setidaknya menghasilkan poin atau apa kayak gitu ya. Apalagi followers IG aku tuh lagi stuck teman-teman ya, biasanya eh apa selalu nambah gitu ya, selalu nambah apalagi aku kalau udah bikin konten entah tidak tahu dengan cara apa gitu ya, kayak stuck aja gitu, sehingga juga dari segi rekrutan yang biasanya Dini bisa sampai puluhan sebulan itu kayak nggak dapat lagi sebanyak itu. Nah jadi Dini cobalah lihat itu, biasanya lihat anak-anak Oriflame ada sih 2-3 orang yang nge-live sebelumnya di TikTok, dan Dini kayak apa sih ini ya di masa-masa kelam itu ya, di masa-masa kayak Dini cuma scroll TikTok doang dan melihat mereka live itu belum kepikiran untuk ke TikTok, tapi sampai di saat kayak ya gimana ya, kalau aku CO aja dulu itu keranjang keranjang parfumnya itu yang apa lagi yang level-level itu yang tangga-tangga parfum itu ya aku coba check out dulu, entah aku mau coba, intinya aku mau coba juga deh kayak mereka gitu, hingga akhirnya kayak aku nonton-nonton perhatikan ini mereka jualannya oh begitu ya caranya. Jadi Adini tuh nggak ada sama sekali yang ngajarin TikTok itu ya, tapi kayak Dini ada aja gitu niat setidaknya aku kalau rekrutku itu lagi stuck, aku mau perbanyak dari jualanku gitu loh. Dan aku juga pengen kasih semangat buat tim-timku yang mungkin juga lagi lesu-lesunya in this economy gitu loh, bahwa ada loh solusi lain, solusi baru, cara kerja baru yang bisa kita terapkan kalau itu berjalan ke kita, bahkan ke tim-tim kita bisa balik level lagi nih teman-teman. Nah jadi saat itu Dini cobalah bermain nggak bermain sih ya, mulai kayak apa nonton-nonton gimana sih cara agar TikTok live kita ramai, gimana agar TikTok kita itu bisa banyak followersnya. Nah jadi Dini kayak nonton aja gitu tutorial-tutorial dari konten kreator, jadi sudah memaksimalkan kayak apa upload konten ya, yang biasanya aku uploadnya kayak cuma yang joget-joget atau apa gitu ya yang lagi tren, dan akhirnya aku kayak mulai fokus review-review produk aja deh ya, review produk aja Oriflame-nya, dan seputar apa sih yang aku kerjakan di Oriflame. Aku yang dulunya posting di Instagram aja udah aku mulai di TikTok, bahkan lebih rajin di TikTok. Kemudian aku coba lagi live dan akhirnya ternyata ya teman-teman itu Dini baru 2 bulan, 2 bulan guys, 2 bulan memulai ini dan ternyata alhamdulillah Dini bisa mendapatkan hasil kayak gitu sih Mbak Fa. Awal mulanya tuh kayak gitu, jadi dua dari bulan mau mengubah dua bulan itu mm-mm. Ya, 2 bulan itu sebenarnya waktunya ini banget ya, maksudnya singkat banget gitu kan, dari proses memulai yang awalnya tuh kayak mungkin pasti ada keraguan ya, Dini ya di awal-awal ya, kamu nge-live nggak ya, maju mundur gitu kan pasti ya, kayak mungkin juga ada beberapa teman-teman yang saat ini tuh ngalamin itu ya, yang mungkin mau mencoba terus mungkin kayak aduh gimana ya awalnya dan lain-lain kayak gitu. Sampai akhirnya udah mulai ngelakuin seminggu, 2 minggu, dan akhirnya jadi konsisten ngelakuin, terus ternyata memang beneran ada hasilnya. Nah, di ini awal-awal ini kan belajar sendiri nih, di samping juga tadi banyak mungkin dapat insight dari teman-teman yang mungkin sebelumnya udah nge-live sebelumnya gitu kan. Proses belajar dan adaptasi itu gimana sih Dini? Kamu pernah nggak sih di awal-awal itu juga ngerasain mungkin yang seperti teman-teman awal-awal rasain itu, kayak ngomong sendiri terus harus ngulang apa namanya niche beberapa kali sampai mungkin nggak dapat orderan, kayak berasa
males memulai lagi gitu. Ada nggak sih hal-hal seperti itu yang Dini rasain di awal-awal, atau udah kayak langsung pada saat Dini memulai ternyata ternyata seru juga ya. Ternyata walaupun mungkin cuman kayak satu parfum aja yang terjual, Dini tetap ngelakuin kayak gitu. Boleh nggak Dini diceritain sedikit? Oke Mbak Fa, jadi ini kan cara baru ya, apalagi Dini baru memulai. Jadi Dini kayak merasa, oh ini Dini baru start mulai dari nol. Mungkin kalau Dini berharap bisa seramai teman-teman yang udah memulai duluan, ya nggak mungkin bisa langsung ramai ya, apalagi aku ini pendatang baru. Jadi itu mulai dari apa pemahaman ya, memberikan apa ya gitu ya mindset ke diri dulu ini, hai Dini kamu itu baru belajar, kamu baru memulai, jadi wajar sekali kalau penontonmu itu masih sedikit, yang komen masih sedikit, viewersnya bisa 010101. Nah, jadi itu Mbak Faya yang namanya pemula, siapapun ya yang pemula kecuali kalian artis dan sudah terkenal terus mau live ya pasti udah rame langsung. Tapi kalau kita nih pemula ya pemula banget, gak bukan siapa-siapa, itu kita harus menerima ada yang namanya proses yang mulai dari nol itu. Benar-benar penontonnya itu 010101. Itu kayak sekitar semingguan, enggak sih ya, 5 harian, ya semingguan, 5 harian, 7 harian itu Dini 12, 12, 1, 2, 3, terus dan tidak ada kayak target langsung ini laku, ini langsung ada sebentar ada yang beli, enggak ya, kayak setidaknya aku memahami bahwa dari prosesku ini yang nggak langsung banyak nonton, aku harus lancar dulu menjelaskan parfum. Nah, apalagi parfum itu ya aku kan fokusnya di parfum. Nah, jadi apa aku yang nggak pernah paham tentang parfum, sebelumnya nggak pernah jualan parfum, malah mau terjun ke dunia parfum ini. Nah, aku tuh kayak mencatat semua aroma-aroma Mbak Fa. Jadi kan sebelumnya Dini ikut training. Nah, jadi abis ikut training itu adalah sedikit terbuka, oh ternyata itu wangi-wangi parfumnya begini begini begini, ada tipe-tipe parfum dan lain-lain. Nah, jadi Dini catatlah semua yang Dini pelajari, ya Dini pelajari, terus simpan semuanya, katalog dan lain-lain semuanya disimpan. Terus ya Mbak Fa itu Dini waktu awal menjelaskan itu benar-benar sampai seorang satu rumah itu komen, kamu tuh terburu-buru sekali. Kenapa kamu terburu-buru sekali menjelaskan? Ya karena deg-degan, karena deg-degan sekali ya, sudah deg-degan mau menjelaskan lancar tapi ini masih membaca penjelasan parfum gitu, belum selancar itu, mau hafal satu-satu top notes, hard notes dan lain-lain, bunga apa pakai bunga apa, base-nya pakai apa, dia itunya itu yang bikin ya wah gimana ya, ya tapi sambil dijalani gitu loh ya, namanya juga kita mau berproses, itu adalah hal yang harus kita sabar sabar sabar, yang nggak harus langsung kelihatan hasilnya. Nah, jadi Dini tuh alami itu, dan teman-teman tipsnya juga sih, ya kalian itu jangan langsung menarget, oh ini sebentar laku satu parfum, 1 bulan apa minggu ini ada yang laku, enggak, jangan langsung target yang besar. Dini tuh ya awal targetnya itu kayak gini, minimal ada yang udah nonton gitu, itu aja dulu, yang minimal ada yang nonton. Nah, awalnya tuh 1 2 1 2, lama-lama beberapa hari konsisten konsisten, bisa ada sampai 7. Itu aku senang sekali dan screenshot ya, screenshot, wih sudah ada yang nonton sampai 7. Selain itu ya 10 10 10 tapi yang tertinggi itu sampai 7 aku screenshot. Terus lama-lama udah jadi 10 orang, lama-lama jadi itu sih 10-an orang, wih ternyata udah ada yang wawa. Nah, jadi target berikutnya setelah ada yang nonton adalah aku pengen ada yang wawa. Satu aja aku sudah bersyukur sekali ya, satu aja aku sudah bersyukur sekali. Wah, alhamdulillah ada yang wawa ya, udah ada yang wawa, meskipun nggak closing tapi setidaknya ada yang wawa. Malah ya, yang apa yang aku dapatkan di awal-awal itu malah orang-orang lama yang sudah pernah Oriflame mau join kembali, mau aktif kembali. Malah Dini tuh kayak dapat rekrutan dari apa belajar awal TikTok itu. Nah, terus ya teman-teman lama kelamaan udah mulai wawa, terus ada lagi penontonnya udah bisa stabil 14, terus 20. Lama-lama bisa sampai 30. Nah, terus aku lihat kayak
wah ini teman-teman yang lain mereka itu enak banget karena bisa bicara terus karena ada yang bertanya sedangkan aku berbicara sendiri, aku bikin pembahasan sendiri gitu. Kalau nggak ada yang tanya spill parfum ini Kak, ya aku spill sendiri gitu loh. Kalau udah selesai di spill dari atas sampai bawah, di spill lagi, ulang lagi dari atas sampai bawah kayak gitu ya. Jadi kayak itu kita harus mau melewati proses itu. Nah, untuk pelanggaran sih alhamdulillah aku baru satu kali ya Mbak Apa. Intinya aku kayak serba hati-hati, serba belajar. Real teman-teman yang nggak ada yang ngajarin aku itu cuma cari kayak tutorial di TikTok ya. Tutorial kan banyak banget ya konten-konten kreator yang memang dia itu khusus kontennya untuk gimana agar live kita ramah, gimana agar tidak kena pelanggaran. Jadi itu aku sudah di awal aku kena pelanggaran itu aku pelajari apa sih letak kesalahanku, kenapa aku bisa melanggar. Jadi aku cari semua tips-tipsnya bagaimana agar tidak melanggar. Nah, jadi aku praktekkan dan alhamdulillah tidak melanggar lagi. Nah, terus tingkatkan lama-lama aku sudah kayak bisa hafal aroma parfumnya, penonton udah rame, yang wawa cuma udah bertambah 2-3 orang yang nggak cuma mau daftar kembali tapi sudah mau belanja. Nah, itu lama-lama sudah ada yang mau belanja, terus lama-lama satu dua, ada yang eh, mau beli paket bundling gitu loh. Sudah ada yang mau beli paket bundling meskipun nggak langsung banyak. Misal 1 kali sehari ada ya 1 orang per hari. Terus sudah ada lagi di tahap udah mulai rame ya, yang bahkan tiap dini live pasti ada yang closing. Kayak wow, Dini ini yang nggak tahu jualan parfum ini bisa loh jualan sampai kena Mbak Fa itu sampai 15 botol sehari. Sehari 15 botol. Ya Allah, aku ya itu dihitung 1 sampai 3 botol aja sebulan. Sebelum Oriflame aku jualan 1 sampai 3 botol aja sebulan. Ini sehari bisa sampai 15 botol. Dan itu kayak minimal per hari itu ada 3 botol lah ya. Dan kayak Masya Allah ini kayak nagih nih Oriflame ini nge-live ini. Yang awalnya aku kayak deg-degan, terus lama-lama orang rumah udah bilang, ya sudah bagus caramu menjelaskan. Jadi kayak wah berarti aku udah nggak deg-degan, udah mulai relax. Karena udah kayak latihan intinya tuh kayak benar-benar nagih gitu dan bikin kita penasaran mau coba deh sebentar kira-kira ada nggak ya, coba aja deh live aja dulu. Pernah juga kayak begini Mbak Fa, aku live kayak sebelum semuanya ya awal-awal Juni sih ya, Juni itu pertengahan bulan. Nah, ternyata ada fase-fase di tanggal sekitar 12-an itu ya, 12 sampai 15-an itu ada di fase-fase orang itu kayak udah pada habis gajinya. Udah pada habis gajinya jadi kayak sepi orderan gitu loh. Tapi aku kayak live aja ya meskipun gak ada yang order, aku tetap live aja ya mungkin mereka belum gajian atau mereka udah habis gajinya. Ya intinya live aja dulu akan ketemu kok sama sultan-sultan itu. Dan ternyata alhamdulillah besoknya dapat lagi gitu ya. Intinya teman-teman ya kita itu tidak boleh berhenti, terus lakukan setiap hari. Ada yang order, tidak ada yang order, kalian wajib banget teruskan perjalanannya sampai 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 closing. Itu sih Mbak Fa. Dengerin Dini ngejelasin aja tuh kayak udah kebayang gitu kan, banyak banget teman-teman yang pasti relate gitu kan dengan proses yang dijalani masing-masing gitu ya. Walaupun mungkin saat ini teman-teman masih ada di fase-fase untuk mulai mencoba gitu kan, live setiap hari dan belum ada yang closing kayak yang Dini bilang tadi, benar-benar teman-teman konsisten aja karena pada saat misalnya teman-teman udah mulai dapat celahnya di mana gitu kan, udah mulai ada pelanggan yang bahkan order, itu pasti akan ngerasa tuh kayaknya ternyata oh ini impactnya gitu kan dari konsisten. Dan tadi yang aku bisa pelajari dari Dini itu memang kita tuh nggak hanya pada saat kita menjelaskan ya, nggak hanya cuman bilang oh ini wanginya wangi harum, ini enak, enggak ya, tapi memang benar-benar harus spesifik. Ada pertanyaan juga biar sekalian lagi langsung aja kita jawab
jawab. Pengen banget belajar tentang parfum Oriflame. Trainingnya belajar dari mana, Kak? Nah, Kak siapa tadi nih? Irmayani. Jadi Kak Irmayani mungkin bisa aku spill sebelumnya Dini itu ikutan Shantapreneur ya. Jadi setelah ikutin Shantapreneur juga akhirnya Dini mulai fokus ke fragrance sambil juga benar-benar harus banyak-banyak baca-baca review gitu kan, lihat di Beauty Guide Oriflame tentang aroma dari masing-masing parfum karena berbeda gitu kan, dan teman-teman juga lebih rajin untuk ikut training-training yang diadakan sama region masing-masing ya, karena setiap region itu selalu ngadain training-training yang memang suka ngebahas tentang specifically tentang parfum, contohnya fragrance party kayak gitu. Jadi kita punya bahan untuk kita omongin ya pada saat live tadi, dan akhirnya sampailah ke titik di mana Dini itu bisa berjualan tadi 15 parfum dalam periode yang 1 bulan bahkan beberapa minggu aja gitu kan, ternyata itu seberhasil itu teman-teman. Nah, ini kita mulai agak sedikit ini ya, geser ke tema selain berjualan, kita juga mulai akan ngebahas tentang merekrut gitu kan. Menurut Dini, kenapa sih TikTok ini selain cocok untuk kita berjualan, karena ini kan new way of selling ya, yang mungkin belum pernah dilakukan. Kenapa cocok juga untuk merekrut? Kayak tadi Dini bilang ternyata banyak orang yang pakai parfum Oriflame sebelumnya, yang pakai produk Oriflame sebelumnya, tapi mereka bingung mau belanja di mana, mau beli di mana gitu kan, karena mereka mereka dulunya mungkin beli di member atau brand partner terus ternyata udah ngilang gitu kan, dan ternyata teman-teman brand partner membawa hawa baru untuk customer di luar sana yang nggak tahu gimana cara order produk Oriflame. Nah, gimana menurut Dini, kenapa sih TikTok ini tuh jadi salah satu platform yang cocok untuk kita selain berjualan tapi juga merekrut? Oke, Eh, ada kayaknya slide berikutnya. Slide-nya ya, aku pindahin ya. Oke, nah jadi teman-teman, bukan ini sih, yang sebelumnya. Oh ya, ini. Nah, jadi teman-teman ya, TikTok ini nah, itu ya teman-teman, TikTok itu adalah ada yang namanya algoritma ya. Algoritma TikTok itu dia beda sama sosmed-sosmed lain. Biasanya kalau kita di sosmed IG atau di Facebook, mereka entahlah Facebook sekarang ya udah berubah Mbak Fa ya. Aku tidak terlalu fokus lagi di Facebook. Nah, kalau di IG itu dia ngelempar ke teman-teman, ke followers kita dulu, baru dilempar ke orang-orang baru. Nah, sedangkan followers aku di IG itu rata-rata anak Oriflame, yang nonton juga storyku anak-anak Oriflame, jadi kayak bisa stuck gitu loh. Nah, sedangkan di TikTok dia ngelempar ke orang-orang baru, yang mana itu adalah target market kita, target untuk dapat customer, target untuk dapat rekrutan yang baru, yang kayak gak pernah Oriflame sebelumnya gitu loh ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita menggunakan si TikTok ini ya, termasuk dari followers itu kita bisa ketemu orang-orang yang belum pernah Oriflame sebelumnya, terus mereka juga lagi cari parfum Oriflame, ya siapa yang jual Oriflame, beli Oriflame di mana, mereka cari ya, dan kalau mereka ketemu sama kita ya mereka pasti mau banget ya, karena udah lama cari parfumnya kita yang produknya kita yang bagus-bagus itu loh. Nah, jadi setelah fokus ke konten, upload konten, upload bukan nge-live di TikTok, itu Dini ketemu lagi kayak followers baru ya, yang ini guys, Skevo ya, sebelum live TikTok, live Dini, followers Dini itu stuck di 3.700 aja. Nah, dan sekarang guys udah 2,5 bulan Dini followersnya naik 3.600. Wow banget kan. Nah, dan itu bisa bertambah setiap Dini live gitu loh. Karena mereka yang nonton live kita, yang terlempar ke algoritma baru itu, mereka pasti bakal follow kita. Mereka mau follow kita, oh ini, aku ketemu nih anak Oriflame. Nanti kalau aku mau beli, aku bisa hubungi dia gitu loh. Jadi, itu akan mempermudah kita ya. Jadi di mereka yang nonton live kita, followers ini, kalau kita upload konten atau kita nge-live, mereka bisa beli atau bahkan tertarik untuk join. Banyak sekali Mbak Fa, ada yang mau cuma pakai pribadi, ada juga yang mau jualan atau mau daftar kembali, banyak banget. Nah, jadi benar-benar TikTok ini kayak
solusi banget buat kalian yang ngerasa udah branding mati-matian ya pontang-panting di IG tapi nggak berkembang gitu loh. Jadi TikTok ini sangat-sangat berguna buat kita-kita nih yang memang target marketnya itu bukan anak Oriflame, target marketnya itu adalah orang-orang yang belum pernah Oriflame sebelumnya, yang suka parfum, yang suka produknya kita, tapi nggak pernah nggak ketemu anak Oriflame yang jualan, atau mereka punya langganan sebelumnya tapi yang brand partner yang mereka kenal itu udah berhenti Oriflame-an kayak gitu. Nah, jadi recommended banget buat ke TikTok itu ketemu orang-orang baru. Benar ya, jadi memang setiap platform itu memang beda cara kerjanya gitu kan, termasuk juga bagaimana saat kita nge-live. Mungkin kalau di Instagram itu lebih mengedepankan tuh estetika banget gitu kan, kayak kontennya kita tuh harus estetik gitu kan, kita jadi punya banyak waktu untuk ngedit segala macam, ngabisin banyak waktu di situ. Sedangkan kalau di TikTok tuh ya natural gitu kan, orang yang masuk juga di live-nya kita tuh keluar masuk, kadang kita nggak harus nungguin mereka untuk stay, tapi mereka bisa memutuskan untuk masuk keluar gitu kan, dan dari situ mungkin kita bisa follow up dan akhirnya dapat pelanggan yang mungkin ke depannya bukan mungkin ya, mungkin banget gitu kan untuk kita bisa rekrut menjadi member atau brand partner. Nah, Dini, dari experience-nya Dini nih yang udah nge-live selama 2 bulanan gitu kan, dan Dini juga banyak banget dapat rekrutan dari TikTok ini gitu kan, entah itu dari customer atau mungkin orang yang memang dulunya adalah member Oriflame terus ketemu lagi dari kontennya Dini yang tiba-tiba live terus akhirnya mereka mau daftar lagi. Nah, pada saat Dini ngelakuin live, kemudian misalnya customer itu belanja, apakah Dini itu langsung ngarahin mereka untuk jadi member atau direkrut dengan menjelaskan keuntungan-keuntungannya, atau dijadikan customer regular aja, dalam artian tuh mereka dapetin experience-nya dulu gitu kan, suka produknya, terus nanti misalnya mereka Dini follow up lagi untuk direkrut gitu kan, atau secara bersamaan gitu loh Dini, mungkin bisa di spill ke teman-teman jadi mereka kerjanya tuh lebih efektif, selain jualan mereka juga langsung ngarahin untuk rekrut. Gimana tuh Dini? Oke, Mbak Fana, jadi guys asik. Jadi ya teman-teman, mungkin di sini ada yang pernah nonton live TikTokku ya. Jadi di TikTok itu kan aku kayak langsung spill paket bundling Mbak Fa. Dini tuh jarang spill harga satuan. Kalau mereka tanya harga satuan, Dini kayak langsung aja bilang gitu. Guys, ini Ember Elixir harga promonya dari sini sisa 239. Kalau mau paket bundling new member sisa bayar segini. Jadi mereka ada perbandingan gitu loh. Kalau beli biasa itu harganya segitu, kalau di new member kan itu bisa dapat harga lebih murah. Bahkan banyak tanya ini Orika ya, karena mereka nggak percaya itu semurah itu loh kalau join member. Nah, jadi memang mereka kayak udah paham gitu, oh member. Terus di paket banding kita itu ada tulisannya new member, jadi mereka kayak new member. Nah, kita jelasin lagi nih, sekarang Oriflame sistemnya udah beda ya. Kalau join member itu sekarang gratis, terus kalian sebagai customer aja ya, tidak disuruh jualan kok ya, tidak disuruh jualan, dan tidak harus belanja minimal berapa begitu ya, tidak harus ya, terserah mau order satuan boleh, mau banding boleh ya, kayak gitu. Jadi dikasih pilihan. Terus mereka tuh juga banyak bertanya, kak itu ada cashbacknya? Iya mbak, ya iya kak ya. Jadi itulah keuntungan ketika kalian join member ini ya, selain dapat harga terjangkau kayak gini, kalian dapat cashback. Jadi kalian nggak akan bayar harga yang sesuai di katalog karena selalu kepotong dengan cashback kalian. Intinya untung banget deh. Jadi kayak mereka wow bagus banget. Nah, yang mau langsung Wawa ya guys. Nah, jadi kayak spill Wawa lanjut ke Wawa, atau mereka nggak mau Wawa biasanya juga ada di DM TikTok. Nah, mereka ya di follow up Mbak Fa, selalu Dini follow up ke Wawa, ke WA. Terus di WA itu Dina tanyain mau beli satuan atau mau beli bundlingnya. Nah, mereka yang tertarik bundling ya didaftarkan member. Terus mereka kayak langsung aja diorderkan gitu ya, tanpa Dini kayak nggak harus mau jualan atau ini mau join member atau brand partner, tidak ya, karena mereka niatnya memang cuma mau belanja. Nah, itu soal mereka mau upgrade ke brand partner itu adalah pilihan mereka. Nah, gimana memfollow up mereka ya yang udah terwawa-wawa itu ya, yang kita udah dapat kontak wawanya, akhirnya mau kayak coba deh jualan juga. Nah, mereka itu kayak biasanya sih kalau udah kita daftarin, udah selesai proses payment gitu, mereka kayak tanya, kak misalnya kalau aku ajak temanku belanja
aku untungnya apa? Nah, aku biasanya jelasinnya ini affiliate. Nah, kalau kakak itu daftarin temannya itu bisa dapat affiliate diskon, Mbak. Ya, affiliate diskon. Affiliate 10%. Nah, kayak gitu. Jadi 10% dari belanjanya itu masuk ke kakak. Jadi mereka kayak wow, ya seperti itu. Nah, terus Dini kayak tidak langsung menyuruh dia upgrade brand partner sih. Dini tuh biasanya kayak barulah kalau misalnya mereka mau belanja, terus ada orderannya yang masuk, terus mereka bingung, Kak ini kok harga katalog ya, tidak ada diskonnya. Nah disitulah Dini jelasin, oh gini Mbak ya, ini kamu harus upgrade nih, saatnya kamu upgrade akun kamu ke brand partner. Nah itu berbayar, tapi kan sebelumnya kamu udah punya cashback, jadi kamu bisa kayak bayarnya gratis atau misalnya bayar selisihnya aja, supaya kamu next bisa dapat diskon 20% untuk semua produk kayak gitu ya. Jadi kayak mereka itu kayak keluar aja gitu ya, tiba-tiba mau aja gitu upgrade akun atau tiba-tiba tertarik aja gitu mau jual-jualan juga kayak aku, karena mungkin mereka nonton live aku atau aku di story-storyku kayak mengupload hasil-hasil Oriflame juga. Jadi kayak mereka yang udah masuk ke kontak Wawa kita, bank nama kita di WhatsApp itu kayak bisa pantau-pantau juga loh teman-teman brandingnya kita. Jadi itu sih Mbak Ava. Jadi keuntungannya di TikTok itu adalah selain kita dapat pelanggan, kita bisa memperbanyak bank nama kita yang mungkin dulu cuma stuck ke orang inner circle kita ya, followers kita yang cuma follow kita, yang saling follow, sedangkan tidak ke orang-orang baru gitu loh. Tapi ternyata dari mereka yang sudah saling save Wawa sama kita, mereka juga bisa pantau story-story kita sehingga mereka kayak akhirnya bisa tergugah hatinya mau join. Kayak gitu sih. Benar, keren sih ini ya, karena tadi awalnya yang tadinya mungkin kita cuma niat kayak jualan satu atau dua parfum gitu kan, akhirnya kita dapat double bonus karena kita bisa merekrut juga. Dan kuncinya tadi ya teman-teman, kita mungkin bisa bikin paket bundling yang memang paket bundling itu tuh lebih hemat saat dia menjadi member dengan banyak benefitnya, tapi tetap mengacu kepada harga beauty guide yang berjalan. Artinya kita nggak bisa bikin paket sendiri, tapi paket itu kita bisa create semenarik mungkin untuk bikin orang tuh kayak penasaran gitu kan, ini lumayan nih selisih harganya lumayan gitu kan, belum lagi keuntungan-keuntungan termasuk cashback yang tadi Dini sempat spill gitu kan, dan tanpa tanpa effort yang lebih yang kita tuh harus ngejelasin dari A sampai Z, yang biasanya kalau kita mungkin ya ketemu orang offline gitu kan, itu kan tidak selangsung itu gitu kan, kita bisa ngejelasin ini bisa langsung diarahkan untuk dia ternyata memang keinginannya untuk jadi member atau upgrade jadi brand partner itu lebih besar. Nah, Dini, kalau misalnya Dini dapat pelanggan, anggaplah dia belum menjadi member nih dan dia cuma mau belanja aja tanpa mungkin paket bundling ya, misalnya kayak dia cuma mau ambil elixir aja misalnya gitu kan, karena dia suka gitu kan, tanpa harus ribet untuk jadi member atau belum tertarik lah istilahnya untuk jadi member. Biasanya Dini itu akan mengarahkan ke mana? Ke Instagram untuk bisa ngelihat profilnya Dini juga di luar TikTok, di mana itu ada link tree-nya Dini gitu kan, atau Dini japri aja secara personal atau follow up secara personal di Wawa gitu kan, atau Dini kasih kasih beauty guide ya, kasih link beauty guide online untuk mungkin dia bisa join melalui referral kayak gitu. Prosesnya tuh kayak gimana yang lebih banyak kamu lakukan biar ngedapetin orang-orang nih yang tidak hanya belanja tapi juga direkrut nantinya. Nah, jadi mereka itu selalu aku arahkan ke Wawa Mbak Faya. Bahkan aku kayak jarang sekali bilang klik link di bio ya. Karena di bio itu apa ya? Mungkin mereka itu maunya instan-instan loh Mbak Faya. Bahkan di spill Wawa pun mereka mungkin tidak se-effort itu untuk buka profil kita. Nah, biasanya itu langsung aku spill di Wawa. Ya siapa-siapa lah yang mau Wawa ya diterima di situ di Wawa aku. Nah, jadi pendaftarannya pun ya, atau mereka misal cuma mau beli biasa ya, aku tawarkan beli biasa. Tapi kalau mereka misalnya mau daftar, itu aku tidak suruh mereka klik linkku, karena jangan sampai, karena biasanya juga ya kita kasih link, terus mereka kayak
kesasar gitu loh ke sponsor lain, aku mengurangi itu. Dan yang kedua adalah apa ya, biar dia bisa aku kontrol. Maksudnya kayak udah aku daftarkan, terus udah aku daftarkan, lanjut aktivasi dan seterusnya. Aku bisa follow up itu langsung sampai closing, dibanding aku suruh dia daftar sendiri, aktivasi sendiri, suruh belanja sendiri. Nah, jangan sampai nggak jadi closing, Mbak Fa, karena kayak Oh, bisa ya berubah pikirannya gitu. Nah, jadi aku kayak langsung aja gitu melayani di Wawa itu. Semuanya aku orderkan, aku bantu input kan ya, Mbak. Kayak gitu. Maunya bayar via apa, Mbak? Seperti itu, Mbak Fa. Jadi kayak semuanya aku urus sampai closing, pokoknya harus closing dan nggak boleh dilepas teman-teman ya. Kalau udah ada yang tertarik, kalian harus kayak tawarkan langsung order order malam itu ya, atau dia benar. aku mau daftar apa mau paket bundlingnya, terus kalian kayak oke Mbak, terus dia bilang bisa nggak besok ditransfer. Jangan dibiarkan, kalian usahakan kayak daftar dulu dia sebagai member supaya nggak kemana-mana gitu loh. Jangan sampai dia besok besok berubah pikiran, lihat anak Oriflame lain misalnya live, atau dia kayak ada inisiatif mau daftar sendiri di web gitu, dan mereka daftar sendiri gitu ya, jadi nggak jadi closing di kita. Jadi Dini tuh kayak selalu mengarahkan daftar dulu daftar dulu. Iya, hadiran harus malam itu sebelum dia berubah pikiran ya. Iya, benar-benar. Karena apalagi sekarang banyak banget gitu kan anak-anak Oriflame, brand partner Oriflame yang pada nge-live juga gitu kan. Kalau misalnya nggak di-closingin di hari itu, dia kan nggak ada ikatan juga dengan kita gitu kan. Nanti besok dia melipir ke live-nya siapa, bisa aja dia langsung order gitu kan. Itu insight yang menarik sih Dini. Jadi memang harus benar-benar effort setelah dia ke WhatsApp-nya kita, ke wawanya kita, langsung kita follow up sampai closing gitu kan. Aku mau baca-bacain komen-komen dulu ya sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh anyway teman-teman, wow rame banget ya yang nonton kita hari ini 211 orang. Aku yakin sih banyak banget yang memang tuh kayak penasaran gitu kan, yang memang benar-benar tuh kayak mau banget juga menduplikasi cara kerja yang baru ini, cara berjualan kita yang baru ini gitu kan, karena se apa ya se worth it itu loh teman-teman meluangkan waktu untuk live, hasilnya juga nggak main-main gitu kan. Nah, aku baca-baca dulu sedikit-sedikit ya yang bisa kita jawab. Banyak nggak sih yang PHP ini di awal, yang awalnya mau fix order ke Wawa terus akhirnya nggak jadi. Terus Dini, kalau live itu dari Kak Eli ya, kalau live itu berapa kali dan berapa jam sekali live? Terus mungkin ada jam-jam premium nggak Dini? Kita jawab pertanyaan itu dulu Dini. Aku lupa yang pertama Bapak. Yang pertama, yang pertama pertanyaannya adalah ada nggak sih yang PHP-in di awal Oh iya yang ya. udah wawa terus akhirnya nggak jadi order? Oke, jadi teman-teman ya, jadi yang di live itu kan banyak kayak aku mau order, aku udah wawa ya. Ternyata kita cek di HP kita, di WhatsApp kita nggak ada wawanya. Nah, jadi itu kayak awal-awal sih kayak gitu ya. Jadi Dini kayak menjapri semuanya yang udah komen itu, kan biasanya ada analisis live tuh yang komen-komen. Nah, itu Dini japri dan kasih Dini wawa Dini. Intinya Dini kayak udah berusaha gitu loh. Mungkin dia kelewat gak sempat screenshot atau tidak mengerti di stiker itu bagaimana sih cara membaca wawanya ya. Karena itu juga strugglingnya untuk nge-spill wawa itu tidak bisa langsung nge-spill nomor wawanya di situ. Nah, mungkin mereka kalau kendala di situ, aku japri aja nomor wawaku. Nah, Kak, tadi yang tanya ini ya, ini wawa aku. Nah, jadi setidaknya aku udah menghubungi mereka semua ya. Kalau mereka beneran serius ya pasti bakal wawa sih. Nah, kalau tipsnya teman-teman ya, kalau kalian ngerasa sedih capek hati kalau ada yang PHP, teman-teman, kita selalu aja percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar dan selalu tertakar. Ya, jadi kalau dia udah rezeki kita pasti akan bakal ke kita kok. Tapi kalau memang bukan rezeki atau hari itu memang belum dikasih rezekinya, next next lah sama Allah, sama Tuhan dikasih ya. Percaya, selalu percaya itu. Nah, jadi kalau teman-teman punya mindset itu ya pasti nggak bakal sakit hati dan nggak bakal kayak besok aku nggak mau jualan lagi deh. Jadi yang namanya apa rezeki itu kayak apa ya? Seperti tak tak bisa kita tebak. Kadang kayak wah ini udah closing ternyata nggak jadi gitu loh. Dia berubah pikiran, atau misalnya udah mau bayar ternyata promonya udah berakhir gitu ya.
Nah, yang penting teman-teman itu sudah berteman wawah ya, sudah berteman wawah. Dini tuh sering banget mengalami situasi yang mana dia nggak jadi order, tetapi ya karena Dini kayak tetap live aja gitu ya. Setiap hari mungkin dia pantau liveku atau aku kayak posting closing lagi parfum ini. Jadi kayak dia deh, wow ada yang ini. Oh ternyata Divine ini banyak peminatnya. Oh Love Potion banyak peminatnya. Jadi mereka kayak mau hubungi lagi loh. Ya jadi jangan kayak kalian langsung negatif thinking, ah ini orang memang tukang PHP gitu ya, sehingga kalian kayak blokir aja deh. Enggak, jangan ya teman-teman, biarin aja ya, biarin aja. Atau perlu kalian arsipkan aja kalau sakit hati lihat wawanya ya, diarsipkan, arsipkan. Intinya kalau mereka rezeki pasti bakal menghubungi kita kok, karena banyak banget yang kayak gitu ya, ternyata dia bulan depannya baru order atau next next baru order kayak gitu. Nah, terus yang pertanyaan kedua, tuh lupa lagi kan? Dari Kak Eli, biasanya sehari itu berapa kali? Ada durasi waktu tertentu nggak? Terus jam-jam premiumnya gini. Oke, nah jadi untuk per hari itu minimal teman-teman sehari harus live. Jangan kayak karena aku sibuk hari ini aku skip live dulu, jangan. Alhamdulillah teman-teman ya, kayak aku kayak bersyukur banget karena aku bisa melewati 2,5 bulan perjalananku live itu tanpa skip sama sekali. Alhamdulillah banget, aku tuh kayak bersyukur banget gitu ya, meskipun Dini habis PP dari Makassar, dari Camba ke Makassar itu pulangnya mungkin jam 10 malam, tetap Dini selalu luangkan jam 10 malam setidaknya Dini live ya, entah itu 30 menit atau 40 menit, sampai kuat ya, sampai kapan kuatnya Dini gitu. Nah untuk jam-jamnya itu ya, di awal-awal itu Dini kayak harus di jam yang sama sih, tapi sekarang kayak nggak sampai sekarang sih, dari dulu sampai sekarang itu semampunya Dini gitu loh. Jadi ini juga pekerjaan ya, meskipun kita ada target, oke, aku harus setiap hari. Jangan juga dijadikan beban. Kita kerjain aja sesuai happy-nya kita ya, selowongnya kita ya. Tapi setidaknya dalam sehari teman-teman udah merencanakan gitu. Oh hari ini aku live-nya kapan ya? Pagi kah, sore kah, siang kah, atau malam kah begitu. Ya jadi kayak tidak ada yang bilang eh tiba masa tiba akal baru kalian mau kepikiran live gitu, atau misalnya tiba-tiba kalian ada urusan terus tidak jadi live, jangan ya. Jadi kalau bisa itu dari pagi atau dari malamnya kalian merencanakan, oh besok aku mau live jam berapa gitu. Nah untuk jam-jam live-nya itu biasanya Dini di malam hari sih teman-teman, paling rajin itu di malam hari, karena kalau pagi itu kan Dini kayak masih mager gitu loh. Terus kalau siang itu biasanya kayak sedikit yang nonton, eh, dan lagi follow up juga yang udah ngechat. Nah biasanya tuh sih malam sih abis sholat isya. Ya, jadi benar-benar prime time di mana orang itu udah punya waktu untuk istirahat. Dia biasanya kita lebih fokus nyimak gitu kan. Dan biasanya gitu ya teman-teman, seperti yang aku alami juga, karena aku juga kadang kalau malam itu agak susah tidur, gabut, melipir ke TikTok, hilang kemudian check out. Seperti yang terjadi semalam, aku check out itu belanja abaya lewat live TikTok itu lumayan ya, hampir 1,5 juta. Itu aku berasa, oh my God, ini aku apa namanya Tidak udah menjadi targetnya juga mungkin kali ya. Ben tadi yang bagus banget, aku suka banget yang dari Dini bilang tadi, kalau misalnya ada yang WhatsApp kita dan ternyata dia PHP, ya udah nggak apa-apa gitu kan, biarin aja. Mungkin juga key-nya itu tadi adalah bikin promo atau produk yang kita tawarkan itu berasa itu adalah penawaran eksklusif. Kayak contohnya misalnya promonya berakhir besok gitu ya Dini ya. Hanya malam ini aja gitu kan. Walaupun memang biasanya sih orang juga nggak akan ngecek besok kok masih sama aja gitu kan. Tapi kita kayak ngebawain gimana pada saat misalnya kita live itu tuh itu benar-benar prime time, dan itu tuh penawarannya itu hanya berlaku di situ aja. Jadi orang akan ngerasa, oh iya nih rugi banget nih kalau aku nggak check out malam ini gitu kan, baru besok baru di check out, ya udah gone gitu kan promonya seperti itu. Wow, ini ada pertanyaan banyak komen gitu kan, aku coba membaca ya teman-teman sambil kita nanti ke pertanyaan selanjutnya. Udah expert
udah expert sampai training aja ke bawah bahasa Wawa dan Igoy. Karena keseringan ya Kak Dira ya. Anyway, tadi ada juga yang bertanya, Kak, kenapa sih harus bilang Wawa? Iya, karena kita nggak bisa bilang WhatsApp ya Kak ya. Apalagi di TikTok itu ada beberapa memang rules yang memang takutnya nanti ke-ban gitu kan pada saat kita live dan kita menyebutkan mungkin WhatsApp. Jangankan di TikTok Kak, biasanya juga ya di Shopee pada saat kita chat ya itu dengan seller itu biasanya ada beberapa bahasa yang kita hindari gitu kan karena memang kita berbisnis dengan platform lain gitu kan jadi kayak kita numpang numpang jualan gitu kan di apa di TikTok gitu ya. Oke, tipsnya emang harus rajin tiap hari Kak buat naikin view atau ngikutin misi live itu kan ada yang bantu buat boost viewers. Tadi sih Dini udah spill ya, intinya konsisten aja Kak ngelakuin live-nya dan mungkin kalau misalnya awal-awal masih belum banyak viewers bisa jadi itu anggaplah kayak jadi tahap-tahap belajar ya Kak Putri Kurnia. Oke, wow keren, wow, masya Allah banyak banget ya yang komen gitu kan. Ini tadi dari Kak Kemala. Kenapa kalau di TikTok harus bilang wow ya Kak? Maklum masih baru. Nggak apa-apa Kak. Dulu juga kan gitu ya. Semuanya belajar dari baru gitu kan. Namanya juga kita trial dan error melakukan sesuatu yang baru harus kita coba gitu kan teman-teman. Apalagi nih, apalagi di live TikTok nggak boleh sebut platform lain nanti kena pelanggaran. Benar. Jadi udah dijawab nih sama Kak Rosti Nursela karena makanya pakai kode WA jadi Wawa, IG, iGoy gitu-gitu ya. Seru banget live TikTok, jadi banyak customer baru. Kak Dini mulai rutin live dari bulan apa? Tadi udah dijawab ya, baru tahun ini kok Kak, dan baru 2,5 tahun terakhir. Apalagi nih, eh penasaran Kak Dini sekarang per hari selalu closing parfum Kak, berapa pieces per hari? Udah dijawab sama Dini ya, minimal itu 3 pieces ya per hari dan bahkan sempat dalam 1 minggu itu sempat 15 Hari Mbak Fa. parfum, parfum ya Dini ya. Kak mau nanya, kalau misalnya di cabang terdekat stoknya habis gitu kan, apakah Kak Dini itu order dari cabang lain, kemudian just tip kirim ke customer atau gimana Dini? Ini bagus sih. Mm-mm. Oke. Nah, jadi aku jawab ya Mbak. Boleh, boleh. Nah, jadi aku tuh kayak bersyukur banget ya kalau masalah habis itu kayak kemarin itu pas habis Jordanikan di beberapa cabang itu habis dan aku kayak bersyukur banget aku di Sulawesi masih ready Mbak Fa. Nah jadi untuk pelanggan-pelanggan itu aku just tipin kasih tahu aku memperlihatkan stok habis ya aku infoin ke dia kak di cabangnya kakak udah habis nih mau nggak aku just tipin dari alamatku aku kirim Jenti cepat kok ya nanti kalau barangnya udah sampai aku kirim ke kakak ya estimasi 2-4 hari lah udah sampai jadi aku kasih dia ongkir tambahan untuk just tip karena sudah saking maunya gitu lah sama Girdan itu jadi mereka rela alhamdulillah mereka rela kok seperti itu tapi kalau misalnya ya mungkin ada apa saat ketika aku di sini lagi kosong ya dan di cabang lain ada. Nah, mungkin aku apa ya? Mungkin kayak nggak usah deh atau bisa alihkan ke parfum lain aja sih. Ganti Benar, ke ini takutnya juga nunggunya lama ya, karena kita nggak tahu Mm-mm. kapan restocknya, terus kita juga menjanjikan akhirnya dia ngerasa, ya kok jualan tapi nggak ada stoknya gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga punya jurus gitu ya teman-teman untuk mengalihkan ke parfum lain. Nah itu tadi balik lagi ke knowledge kita mesti tahu juga notes-nya seperti apa. Jadi misalnya nih dia ordernya contohnya Divine gitu kan, terus ternyata Divine-nya kosong. Nah kita coba cari tuh notes-notes-nya atau fragrance family-nya itu masuk di mana. Kita coba alternatif parfum lain yang kurang lebih sama seperti Divine dengan notes yang mungkin kurang lebih sama. Jadi sebagai alternatif untuk kita bisa tetap jualan gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teknikal gitu kan, tapi sebenarnya nanti teman-teman itu bisa sambil jalan aja sih. Kayak contohnya tadi, Kak boleh nggak sih nge-live tanpa memperlihatkan wajah? Itu boleh banget sih, terserah teman-teman. Mungkin kayak ada juga banyak yang kadang datang ke OIC Makassar itu mereka di kantor OIC juga live gitu kan tanpa memperlihatkan wajah, cukup tangan aja. Tapi biasanya itu interaksinya agak kurang ya. Kalau aku lihat sih biasanya memang orang-orang akan lebih suka itu pada saat kita
memperlihatkan wajah gitu kan, tapi senyaman teman-teman aja. Kalau memang teman-teman lebih nyaman tanpa memperlihatkan wajah, yang penting harus teman-teman itu persuasif ya. Bahasanya itu juga mengundang orang-orang itu untuk penasaran. Jadi walaupun tidak melihat ekspresi wajah kita, tapi suara kita gitu kan, gerakan tangan itu tetap mengundang orang untuk mau berinteraksi dengan teman-teman. Nah, Dini tadi kita udah banyak banget ngebahas soal gimana sih pertiktokan ini yang awalnya benar-benar tuh Dini mulai belajar dari basic sampai akhirnya ternyata selain jualan luber gitu kan, eh, ternyata rekrutannya juga luber-luber gitu ya. Dini, aku mau dong Dini di-spill dari hasil Dini live shopping TikTok ini selama 2,5 bulan. Impact-nya ke bisnis itu seperti apa Dini? Mulai dari sisi income, rekrutan, adakah di antara member-member yang customer-customer yang Dini rekrut lewat TikTok itu terus akhirnya repeat order dan lain-lain dan lain-lain. Mau dong di-spill gini sampai dengan gimana caranya Dini memanfaatkan peluang ini untuk mengejar special challenge bulan kemarin, yaitu kita punya challenge BIS ya, Jogja. Beauty Influencer Summit Jogja dari top recruiter yang mana aku tahu Dini itu kurang lebih 90% kalau nggak salah ya Dini hasil rekrutannya itu berasal dari TikTok Dini. Oke, nah jadi ada di slide berikutnya juga. Nah jadi guys, alhamdulillah ya teman-teman. Em, Pertama ya, karena kalau kita live TikTok itu akan ketemu orang baru. Terus kalau kita tawarkan dia new member, paket-paket bundling itu kan nggak terasa itu rekrutan nambah-nambah loh. Mereka itu customer tapi termasuk rekrutan juga. Nah, alhamdulillah Mbak Fa di bulan lalu itu di Juli bulan apa nih? Juni. Nah, Juni itu rekrutan ini tembus 66. Wow, itu kayak luar biasa loh teman-teman ya dibanding biasanya itu Dini Ini kalau 66 ini banyak banget. dan 66 itu semuanya belanja ya. Semuanya belanja, bukan misalnya aku pernah kayak dapat 80 rekrutan, mungkin yang aktif cuma 20. Ini semuanya belanja teman-teman ya. Di luar itu ada yang nggak belanja, ya nggak apa-apa. Tapi ini real semuanya belanja. Nah, jadi intinya dari segi rekrut itu kita dapat banyak, alhamdulillah meningkat, sangat-sangat meningkat dari sebelumnya yang Dini belum meluncur ke TikTok. Kemudian apalagi? Nah, dari efeknya karena ini dipasang di first line semua ya teman-teman. Dini tuh kayak udah malas deh nge-spill. Udah malas nge-spill dulu ya, nanti aja dulu aku tentang perspilan itu. Nah, jadi aku pasangnya semua di kaki langsung aku. Jadi di poin pribadi jadi luber-luber. Itu alhamdulillah bulan lalu 1 bulan sedikit lagi kayak puluhan poin tembus 5.000 poin. Benar. Nah, ini kan 4.900 berapa gitu. 1.849. Wow. Tambah pribadi kan 100. Yes, 109, 104. Ya, jadi luar biasa sehingga bonus ini udah naik juga. Meskipun ya untuk si income ini tuh udah tembus alhamdulillah 21 juta ya, tapi di luar itu ada walletnya 2 juta. Wah, itu pertama kalinya aku punya wallet 2 juta sampai aku bingung mau belanja apa gitu loh teman-teman untuk menghabiskannya. Nah, dan ini meskipun belum sampai kayak yang langsung cair 20 ya, tapi Dini udah bersyukur banget teman-teman. Sudah bersyukur sekali karena yang namanya Oriflame Wallet pun itu merupakan penghasilan. Itu juga duit teman-teman ya. Nah, dan dari penghasilan lebih meningkat, kemudian rekrut meningkat ya, tim juga kayak lebih semangat gitu mau menduplikasi upline-nya. Nah, sekarang Dini alhamdulillah bisa 1.000 poin di tanggal 5. Wow, biasanya Dini 200 poin di tanggal 5 loh. 200 poin tanggal 5. Ini bisa 1.000 poin di tanggal 5. Terus lolos spesial tiket Jogja 2025 alhamdulillah. Nah, ini kan dia tuh munculnya di akhir bulan ya Mbak Faya. Tanggal berapa sih itu dia mulai Jogja kemarin? Waktu itu pada saat kita launching itu pada saat kita Oriflame Day akhir bulan kemarin kan. Oriflame Day itu 1 minggu sebelum closing. Ya, sekitar tanggal 25 lah, entah ya Tanggal 25 ya. akhir Kita tanggal bulan. gitu.
Aku bahkan dijapri sama Kak Ica, dia bilang, "Din, kamu mau kejar nggak?" Terus aku bilang, kejar nggak ya? Soalnya aku udah apa sudah full-fullan di awal bulan gitu loh. Rekrutannya sudah ada sekitar 40-an di situ ya di awal bulan. Kalau aku dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu loh. Seandainya aku tahu mungkin aku kayak undur-undur untuk mereka daftarnya di tanggal 25 aja. Tapi aku kayak gas aja lah ya, digas aja dan akhirnya ternyata bisa namaku ternyata bisa masuk nyempil di situ teman-teman dan itu real semua hasil TikTok ya semua hasil TikTok dan bahkan kayak pertama kali launching itu ya mungkin yang anak-anak Oriflame yang masuk ke top 30 recruiters untuk spesial tiket Jogja itu mereka pada ikut ini Oriflame Day mereka ikut Oriflame Day sebar-sebar brosur kan aku tidak teman-teman aku tim yang di rumah nge-live aja karena teman-teman tahu kan aku tinggalnya di kampung ya di sini mana ada yang namanya Car Free Day aku mau ke kota ikut mau sebar-sebar flyer juga kejauhan gitu loh kan mulainya pagi-pagi nah jadi aku kayak kejar aja dulu mereka udah sampai 60 wah bisa nggak sih aku masuk ya aku kayak gaskan aja dulu dan alhamdulillah orderan itu hingga akhir bertambah dan bertambah terus bahkan di hari Tuponas pun juga tetap kayak sekitar lima yang belanja gitu loh dan bahkan di hari Tuponas itu Mbak Fa aku ada kegiatan yang aku harus PP pas Tuponas aku PP Makassar dan di Tuponas pulang Tuponas aku nge-live lagi intinya kayak aku berjuang gitu loh ya cari orderannya dan alhamdulillah teman-teman Dini finish di nomor 25. Yeay. Nah, dan alhamdulillah ya mulai dari jualan TikTok itu jadi jalan Dini untuk mengejar spesial tiket Bali. Alhamdulillah sudah lolos ya qualifiers bulan ketiga ya bulan ini ya lanjut lagi Agustus semoga lancar rezeki untuk kita semua ya amin semoga bisa konsisten biar bisa lolos ke Bali juga dan teman-teman Skepo pertanggal 18 Juli Dini sudah 3.200 poin. Masya Allah. Masya Per Allah. bulan ini ya berarti ya. Per hari ini per 18 Juli dan udah 43 rekrut gitu kan bisa banget sih ngejar kualifikasi kedua spesial tiket bis ya Ya. untuk challenge kedua tahap kedua ini di mana syaratnya itu punya minimal 1.000 poin ya dari selama periode kualifikasi dan ini bisa mengalihkan tiketnya itu tiket keduanya itu either ke downline atau ke keluarga gitu kan. Jadi memang benar-benar se-impactful itu teman-teman saat teman-teman ngelakuin live ini secara konsisten sambil terus belajar juga dan akhirnya selalu upgrade dan memang benar-benar itu butuh waktu untuk teman-teman akhirnya bisa ngedapetin hasil yang ya kurang lebih hampir sama seperti Dini atau bahkan melebihi gitu ya. Yang penting teman-teman itu selalu selalu mau mencoba hal-hal yang baru kayak tadi Dini bilang itu berawal dari comfort zone-nya yang karena stuck dan lain-lain yang akhirnya itu bisa akhirnya punya kayak jadi kayak punya ini gak sih Dini kayak punya oh ternyata cara kerja ini tuh benar-benar berhasil gitu ya buat Dini. Terus ini pertanyaan terakhir nih Dini. TikTok Squad ya. Rekrutan-rekrutan kamu dari hasil TikTok itu apakah kamu kumpulin jadi satu grup yang akhirnya mungkin Dini kalau misalnya nanti bikin training atau apa lebih memudahkan atau Dini tuh kayak gabung di rekrutan reguler atau semua member-member first line yang dari manapun ya seperti apa Dini mungkin kayak misalnya kan kita sekarang dengan sistem CEO gitu ya kita mengedepankan grup chat gitu kan follow up juga apakah Dini gabungin jadi satu atau memang maksudnya karena Dini ngerasa masih tetap punya waktu untuk follow up personal itu Dini tetap WhatsApp personal atau gimana? Nah, jadi yang mereka itu tetap Dini WhatsApp personal sih Mbak Fa. Cuma kayak kalau ada promo, mereka ini kan pecinta parfum semua ya. Nah, jadi Dini tuh buatkan grup pesan siaran sih, bukan grup yang kayak mereka Oke. eh,
kayak grup jualan kita, bukan, Ya. dia cuma pesan siaran aja. Jadi kalau ada promo di Japri pesan siaran. Terus kalau misalnya ada yang tadi yang kalau misalnya mau tertarik untuk jualan juga meskipun udah order sebagai member, nah Dini masukkan lagi ke grup utamanya Dini gitu, biar mereka kayak lebih terarahkan, oh gini ya isinya itu ini yang jual-jualan Oriflame. Nah masih seperti itu Oke. karena Dini juga mikirnya mereka nanti kayak merasa, ih ini orang masukin ke grup, nanti mereka ilfeel ya kalau kita Benar. kalau grupnya ribut, nanti ilfeel dan mereka nggak mau order lagi. Betul, betul. Karena memang beda ya, maksudnya treatment orang-orang yang kita rekrut dari hasil TikTok ini tuh beda treatmentnya dengan mungkin orang-orang yang kita rekrut secara offline gitu kan, atau memang kayak dari circle atau bank name yang udah lama kita punya kayak gitu. Berarti di pesan siaran ya Kak untuk share info. Makasih Kak infonya jadi gampang. Ini dari Kak siapa tadi ini ya yang komen terakhir dari Kak Diana. Wah, keren ya. Ini banyak banget yang kita pelajari dari Dini gitu kan. Ini aku teman-teman mumpung lagi banyak banget yang berkumpul sore hari ini di live-nya kita ya ada 200. Tadi tuh sempat ngehit 220 loh teman-teman. Berarti kayak teman-teman tuh pada haus banget dapat sharing ilmu-ilmu seperti ini, terutama karena memang ini mungkin belum banyak yang ngelakuin dan ternyata itu it works gitu kan, ternyata se se berhasil itu gitu kan. Jadi banyak yang memang pengen banget ngedapetin sharing-sharing seperti ini. Tapi teman-teman sambil aku juga mau mengingatkan teman-teman ya, bagaimanapun kita itu di Oriflame ya teman-teman, kita selalu berusaha agar kita tuh bisa bekerja itu tuh bikin kita juga nyaman, bikin kita juga punya hasil yang bisa lebih maksimal, tapi tetap dengan guideline gitu kan, karena kita nggak pengen kayak misalnya kita tabrak sana sini terus at the end of the day kita ya pelanggaran kode etik gitu kan ya, apa namanya, downline jadi nggak nggak bisa diarahkan dengan baik gitu kan. Nah aku mau menyampaikan beberapa pesan sponsor terutama dari Oriflame Indonesia. Biasanya mungkin ada yang kayak bertanya gini kan, kenapa sih nggak ada keranjang kuning kalau kita TikTok live di Oriflame? Jadi teman-teman tetap kita harus mengacu bahwa Oriflame ini adalah direct selling company. Kita bukan retail ya, yang artinya kita bisa jualan itu kita pakai keranjang kuning. That's why kita nggak bisa, produk kita tuh nggak bisa masuk ke marketplace seperti mungkin Shopee, Tokopedia gitu kan, itu nggak boleh. Nah di TikTok ini ternyata kita tuh dapat celahnya bahwa kita tuh masih bisa live tanpa keranjang kuning gitu kan. Jadi memang nggak boleh teman-teman kita pakai keranjang kuning. Cara berjualannya ya tadi seperti Kak Dini, kita menyematkan nomor WhatsApp atau Wawa gitu kan. Kemudian juga kita bisa spill paket-paket bundling, berjualan tetap kita mendisplay produk tapi nggak secara langsung transaksinya terjadi di TikTok. Dalam arti kalau di TikTok itu kan keranjangnya itu lewat Tokopedia ya teman-teman, kita nggak boleh seperti itu. Tetap pembelanjaan transaksi pendaftaran member itu terjadi di luar platform TikTok ya. Kita follow up personal baik itu melalui WhatsApp, kemudian juga direct direct message di TikTok gitu kan. Yang penting memang tidak terjadi transaksi langsung di TikTok dengan menggunakan keranjang kuning seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih teman-teman juga kita mau minta titip pesan ya ke teman-teman semua yang udah live selama ini gitu kan, titip pesan untuk mengedukasi customer-customer kita di luar sana. Teman-teman setiap kali live mungkin juga boleh bilang teman-teman Oriflame itu direct selling, jadi kalau ada yang jualan produk Oriflame dengan keranjang kuning jangan dibeli ya gitu ya teman-teman ya. Itu satu tips biar teman-teman itu menjadi brand partner yang tetap ngebawa nama Oriflame dan memang sejalan dengan aturan gitu kan. Jadi teman-teman bisa bilang kalau ada yang live pakai keranjang kuning jangan dibeli ya karena ilegal, dan kalau ada apa-apa nanti nggak bisa diganti. Jadi teman-teman itu mengedukasi juga customer bahwa oh Oriflame ini memang tetap tetap direct selling gitu kan, kita mengambil resiko nih kalau misalnya kita belanja lewat orang-orang yang pakai keranjang kuning atau belanja di marketplace karena ya memang tidak ada garansinya gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengedukasi customernya seperti itu. Yang belum
yuk kita sampaikan setiap live gitu kan, biar kita tuh ada bahan omongan, teman-teman ada bahan obrolan lagi, dan sekaligus kita live juga membawa nama baiknya Oriflame gitu ya. Ada salam nih dari kami minnya Oriflame ya, ada yang nge-manage Instagramnya Oriflame, TikToknya Oriflame. Oriflame juga kemarin tuh ada live ya, teman-teman ya. Oriflame Official juga live gitu kan. Salam buat teman-teman brand partner, semangat menjemput peluang, pasti akan ada hasilnya gitu ya, teman-teman. Jadi, oh my God, aku tuh seneng banget ya. Belakangan ini tuh TikTok live-nya teman-teman itu jadi hiburan aku setiap malam gitu ya. Yang kadang ada mungkin yang kadang biasanya sih teman-teman brand partner region Sulawesi Maluku Papua, kadang aku melipir, aku mensupport dengan tap-tap layar kalian gitu kan. Kalau lagi sepi biasanya aku yang ala-ala, Kak mau dong di spill parfum ini, mau dong di spill parfum ini, padahal teman-teman tahu itu adalah Nisfa gitu kan. Biar teman-teman ada bahan aja gitu kan. Jadi seru banget ngelihat teman-teman yang sudah berjuang dengan semaksimal mungkin memanfaatkan kondisi ya. Kita tetap menjemput peluang ya teman-teman ya, di Oriflame kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mensupport gitu kan. Karena ya mau bagaimanapun kita harus memanfaatkan situasi yang memang sekarang itu menguntungkan juga sebenarnya ya, walaupun memang teman-teman mungkin ya kayak gini kan, ada yang suka tuh, ada juga tuh yang pernah sharing ke aku, Kak aku tuh live-nya subuh, setelah sholat subuh. Aku kayak oh my God, se effort itu loh kalian tuh live subuh-subuh. Tapi ternyata memang ya kayak gitu ya teman-teman, kadang kan orang tuh kayak misalnya oh pagi-pagi tuh masih ada waktu gitu kan. Jadi peluang banget untuk kita memanfaatkan waktu. Seluar biasa itu teman-teman yang belum pernah mencoba akhirnya mau nyobain, teman-teman yang sekarang ini baru mencoba and then punya challenge-challenge yang tadi sudah dipaparin sama Dini itu akhirnya relate gitu kan, bahwa oh emang kayak gini gitu kan, nggak bisa langsung langsung mau dapat order gitu kan. Percayalah teman-teman, itu akan ada waktunya di mana teman-teman akan bisa mendapatkan hasilnya. Kayak Kak Nurun bilang, Amin. yang punya bocil emang enaknya nungguin anak-anak bobo. Iya ada juga tuh aku pernah ya, Kak Darlina kalau nggak salah, dia bahkan sekarang tuh anaknya dia saking seringnya ngelihat Kak Darlina itu live gitu kan, anaknya dia jadi kayak pintar bilang wah 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 gitu ya. Ke bawah gitu kan, terus kayak nanyain bunda kapan atau ibu kapan nge-live lagi gitu, kayak seru aja gitu loh ngeliatin teman-teman yang pada semangat menjemput rezeki dan peluang di Oriflame. Pesan sponsor yang terakhir, jangan lupa kita punya periode special challenge bis batch 2 guys, dan bukan 30 tapi 50 orang ya, top yang memiliki personal point tertinggi selama bulan Juli dan Agustus nanti. Terus apa lagi ya? Oh ya, bulan ini sejuta klub ya. Sejuta klub, please please banget jangan jangan stuck di 399 poin, tapi gas 499 poin biar dapetin dua fragrance apa? Nordic. Nordic Nordic for her sama Nordic for him ya. Ya, dan Lina bilang udah pintar, bilang tap tap layar ya. Keren 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 keren. Oke, teman-teman, thank you so much yang sudah nontonin kami selama 1 jam 19 menit gitu kan. Saking serunya ngebahas seperti Tupan ini, kayak nggak sadar kita udah ngobrol ini hampir 1,5 jam ya, saking banyaknya yang memang teman-teman pengen belajar gitu kan. Thank you so much Kak Dini sudah berbagi insight di sore hari ini gitu kan, banyak yang belajar dari Dini, banyak juga yang dapat tips baru dari Dini. Dan teman-teman, pesan terakhirnya adalah jangan hanya cuman berjualan aja di TikTok ya, memang poinnya besar, teman-teman juga poin grupnya luber-luber, tapi manfaatkan kesempatan ini untuk bisa sekaligus merekrut ya, menambah core team gitu kan, menyegarkan lagi apa sih istilahnya tuh, kayak jaringannya kita gitu kan, darahnya kita tuh dari rekrut loh Oriflame, bikin sales force-nya teman-teman itu jadi
apa ya, kayak punya semangat lagi gitu loh, punya jiwa lagi yang selama ini tuh orangnya tuh itu aja yang di follow up nggak mau gerak, sekarang punya punya apa ya, punya semangat baru gitu ya. Dan Bismillah ini bisa jadi jalan membuka rezeki di TikTok ya, benar Kak Febri. Dan teman-teman yang belum memulai, yuk mulai yuk, siapin toolsnya kayak tadi Dini beli rak-rak aja gitu kan. Tadi juga ada yang nanya, Kak kalau live itu lebih bagus pakai mic. Bagusnya sih ya, jadi suaranya bisa lebih ini kan Dini ya, bisa lebih kedengeran gitu ya. Apalagi mulai aja deh pokoknya teman-teman, trial and error aja. Dan semangat ya untuk apa namanya, menjual dengan cara yang tetap legal gitu kan di Oriflame, merekrut, memfollow up tetap ya. Jangan lupa teman-teman, di Oriflame itu kita bukan hanya cuman mau dapetin untung jualan ya, tapi kita juga pengen punya komunitas bisnis yang sama-sama bertumbuh ya. Itu aja, thank you so much teman-teman. Kita ketemu di bercerita selanjutnya ya, yang pastinya akan ngebahas topik-topik yang seru bersama dengan bisnis coach Oriflame Indonesia. Nanti teman-teman cek jadwalnya di WhatsApp grup region masing-masing, di Telegram juga ya, dan di platform apa aja. Dini, thank you so much waktunya. Kapan-kapan kita undang lagi mungkin dengan topik yang lebih seru ya, pastinya ya Dini ya. Dan itu aja sih. Kita tutup dengan Oriflame Club, boleh Dini? Bareng-bareng teman-teman juga yang di rumah, kita tutup dengan Oriflame Club sebelum kita akhiri training kita sore hari ini. 3, 2, 1. Happy Happy play. Play. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.